dulu ya. Sekalian Pak Om. Jelas ya suara saya? Jelas. Enak gini ya saya. Jelas ya. Dan Ini anak apa? sudah jaga jarak juga. Ya, jadi Chris Bu Yuni, mulai hari ini saya mau aktif mengadakan persekutuan perkunjungan ke rumah-rumah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Loh itu kan 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lah ya tapi itu kan Besoknya lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. ada Fen. Saya kesini aja dari sekalian. Oh gitu. Biar kalau pas sama Bu Kris sekalian ya. Harinya apa gitu loh. Ya nanti kita lihat Nanti taruhnya. dilihat, nanti diberitahu saya kesini gitu Ya, diskusi ya. ya siap persekutuan. Ya terima kasih ya untuk kesempatannya ya Bu Ya, Kris. Lama nggak sama-sama, ketemu. Kita akan bersekutu, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan serta saling mendoakan. Ya. Dan ini nanti juga akan disaksikan di YouTube oleh ibu bapak yang lain. Gitu ya, nggak apa-apa. Nah, mari kita mengawali persekutuan pada siang hari ini. Saya mengajak ibu-ibu untuk menyanyi lagu ini. Kidung Jemaat 64, saya pinjemin. Bila kulihat bintang gemerlapan, bila kulihat bintang, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ibu kelihatan nggak Bu? Ya ketok. Ya, kelihatan lah. Nanti Tapi saya mau tinggal digeser gini. Tinggal digeser gini. kaget aku. Ya. Habis balik tuh. Ayo Bu, duduk. Masuk. Bila kulihat gitu ya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Geser. Maka jiwaku dia apa aja Bu? Mujimu sungguh besar, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Ibu hafal kan? Ya Allahku, hafal kau, maka jiwaku memujimu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, Kau Allahku. Merasakan nggak Bu bahwa Allah kita itu sungguh besar? Sungguh besar, sebuah kasih. Sungguh besarnya itu apa Bu? Besarnya itu besar, merasakan apa Ibu? Saya merasakan segalanya Pak. Oh iya. Merasakan Tuhan itu menyayangi saya, memberi saya berkat, memberi saya kecukupan, Mhm. memberi saya segala-galanya. Saya merasakan. Amin, amin. Bu Yuni, sungguh besarnya Allah yang dirasakan apa Bu? Melindungi saya, Melindungi. segala ya sesuatu lah. Oke, tetap merasakan kebesaran Allah itu ya. Walaupun saya tidak diberi kaya, tapi saya diberi kecukupan. Amin. Tidak diberi kaya tapi diberikan kecukupan. Kecukupan yang penting ya. Amin. Rindu untuk mendengarkan firman Tuhan Yang pagi ini. penting kesehatan. Amin. Kesehatan. Ya, jangan sampai kena COVID ya. Siap ya untuk mendapat firman Tuhan? Ya. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini
diberikan kesempatan untuk saling bertemu dengan saya, Pendeta David, dengan Ibu Krisanti, dengan Ibu Yuni. Engkau menolong kami sehingga perhimpunan kami memberikan sukacita, baik di hati Ibu Yuni, di hati Ibu Kris, dan di hati hambamu ini. Firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan juga boleh menguatkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bu, saya minta tolong Bu Kris untuk membaca firman Tuhan ini. Mazmur 18. Oh, nah itu tadi saya baca. Tiap pagi saya baca Alkitab. Amin. Bisa ya Bu ya? Mazmur 18 ayat 7. Mazmur 18 ayat 7. Mazmur 18 ayat 7. Ya, ketika aku dalam kesesakan itu. Ya, sampai sudah, satu ayat saja. Bu Yuni bisa baca ini, Bu. Ya, ketika sebentar. Saya juga. Ya. Ya. Mari, Bu. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dan baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tadi ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ya. Saya membacakan, Bu, ini renungan dari Santapan Rohani. Judulnya adalah Galeri Berbisik. Tahu galeri? Tiap hari. Galeri tahu nggak galeri? Galeri itu apa ya? Tempat memajang kuno. Iya, barang kuno, lukisan, ataupun benda-benda, begitu tuh galeri ya tempatnya. Nah, atau bahkan juga ada galeri pakaian dan sebagainya. Itu kan jadi tempat mempertunjukkan barang-barang gitu ya, yang berharga. Nah, ini ceritanya di sebuah katedral Santo Paulus. Katedral Santo Paul yang ada di London. Nah, di dalam kubah Katedral Santo Paul yang menjulang tinggi di kota London, para pengunjung, ya, orang bisa datang ke sana, bisa menaiki 259 anak tangga. Sampai 259 anak tangga. Udah-udahan. Nah, udah-udahan. 259. Masih kuat, Bu Yuni? Enggak kuat. Berarti nggak usah ikut sampai sana ya. Tapi nanti waktunya kita bisa bersukacita dalam Tuhan. Nah, untuk sampai di galeri berbisik, ya, jadi di sana ada namanya galeri berbisik dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau mau sampai sana harus naik tangga 259. Nah, bila Anda berbisik di atas sana, bisikan itu bisa terdengar oleh orang lain yang berada di sepanjang jalan yang melingkari kubah, bahkan melewati ruang kosong sejauh hampir 30 meter. Jadi nggak usah ngomong, cuma bisik-bisik aja. Bisik-bisik. Ini apa gitu ya. Itu kedengaran di sepanjang lorong, bahkan sampai 30 meter, cukup jauh. Nah, itu luar biasanya. Makanya disebut galeri berbisik. Para insinyur menjelaskan bahwa anomali ini bisa terjadi, ini pertanyaan Bu Yuni tadi, karena bentuk kubah yang bulat dan rendahnya intensitas gelombang bunyi bisikan. Itu ketangkap sama apa namanya, dinding, terus dipantulkan, ya, melingkar itu bisa memantulkan. Nah, alangkah rindunya kita meyakini bahwa Allah mendengar kepedihan yang kita bisikkan. Ngomong sama Tuhan kadang-kadang malah nggak bisa sampai Tuhan, gitu, nggak sampai gitu. Cuma Tuhan, aku minta tolong. Kayak gitu saja bisa kedengaran oleh Tuhan. Ya. Jauh, lebih dari 30 meter. Kitab Mazmur dipenuhi kesaksian bahwa Dia mendengar segala seruan, doa, dan bisikan kita.
Daud menulis, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Tadi disampaikan Bu Krisanti tadi. Berulang kali ia dan para pemazmur lainnya memohon, dengarkanlah aku. Dengarkanlah doaku, seruanku, keluhanku. Ya. Nah, terkadang permohonan itu berupa bisikan lirih. Dengarkan aku Tuhan. Nah, di sana mungkin nggak dengar ya. Mungkin itu nggak sampai sana kalau kita berbisik. Tapi dengarkan aku, tapi dengan berbisik. Sembari kita berpikir-pikir dan bertanya-tanya dalam hati, nggak sampai terucap dengan jelas, mikir, Tuhan dengarkan. Gitu ya. Baru dalam pikiran kita mohon. Pernah ya? Pernah nggak Bu Kris? Sambil mikir, sambil ngomong, pelan-pelan, nggak bisa. Kalau keras-keras kan kedengaran, ada update itu kedengaran. Tapi kadang-kadang update nggak dengar. Dengarkan doaku nih di kos-kosan, nggak sampai seluruh penghuni kos bisa dengar, tapi dalam kamar sendirian pelan-pelan dengarkan doaku. Ya. Pernah nggak? Saya ada doa ya pelan nggak. Karena saya tuh merasa Tuhan itu sekilan, hanya sekilan di dekat saya. Jadi saya berbuat apa, saya mau apa, Tuhan pasti tahu. Amin. Dia hanya sejauh doa. Gimana Bu? Kalau doa dalam hati tidak bisa. Bisa. Bisa ya. Bisa. Lah itu termasuk berbisik dalam hati. Ya, bahkan dalam hati nggak berbisik, dalam hati pun Tuhan tahu. Kadang pelan, kadang dalam hati. Betul. Nah, pelan itu berbisik. Sebagai jawaban dari semua permohonan tersebut, para pemazmur seperti Daud di Mazmur 18 ayat 7 mengungkapkan bahwa Allah sungguh mendengar. Ya, kata Daud, mendengar suaraku dari baitnya. Tahu bait itu apa? Bait rumah. Bait itu rumah sebetulnya. Ya. Betul. Gereja itu bait Allah, tapi kan itu rumah. Gitu. Surga itu juga bait Allah, rumahnya Allah. Jadi bait itu sebetulnya rumah. Tahu Bethlehem? Bethlehem, kota Bethlehem, Ya, itu artinya apa tahu? Betnya itu dari bait, lehemnya yang artinya rumah, bet itu bait rumah, lehem itu roti. Oh, roti. Jadi Bethlehem itu rumah roti. Rumah roti. Banyak orang yang bikin roti di sana mungkin ya, jadi namanya Bethlehem. Ya, itu bait itu rumah Allah. Jadi di surga Tuhan mendengarkan permohonan kita. Karena dia mendengarkan suara kita, teriakan minta tolong kepadanya sampai ke telinganya, sampai ke bait Tuhan. Nah, waktu itu kan bait Allah belum ada kan? Waktu Daud, bait Allah dibangun pada waktu kapan? Pada waktu zaman Raja siapa? Sulaiman. Betul, Sulaiman. Salomo. Iya. Daud itu belum bikin, hanya mempersiapkan. Tapi Salomo, anak Daud ya kan? Iya, anaknya Daud itu membangunnya. Nah, jadi bait Allahnya langsung di surga, tidak di bangunan di Yerusalem itu. Nah, Bu Kris dan Bu Yuni dari galeri berbisik dalam kubahnya di surga. Jadi seperti begitu ya. Jadi kayak Tuhan itu punya galeri berbisik. Kita di dunia ngomong, di sana omongan kita, bisikan kita sampai di telinganya Tuhan. Nah, dalam sebuah perumpamaan itu dari galeri berbisiknya dalam kubah di surga, Allah mendekatkan diri kepada kita untuk memperhatikan keluh kesah, bahkan bisikan kita yang paling lirih, dia mendengarkannya. Bahkan tadi Bu Kris tadi bilang, saya ngomong pelan kenapa? Karena saya percaya Tuhan cuma sekilan. Kalau saya bilang bukan sekilan Bu, di hati, tapi di dalam hati kita. Loh, luar biasa. Jadi kalau Bu Yuni tadi doa dalam hati, yuk langsung kedengaran Tuhan. Ya. Makanya kita mau ngomong ngapusi, yuk kedengaran Tuhan. Jadi jangan ngapusi, jangan bohong. Ya, Tuhan nanti ketawa kalau kita bohong. Untung cuma ketawa, kalau dihukum, waduh. Nah, jadi begini, Bu Kris dan Bu Yuni. Kondisi lanjut usia pasti penuh dengan kelemahan. Ya. Apalagi ada anjuran enggak ke gereja. Gitu toh. Nah, kalau Bu Kris ke gereja itu karena Bu Kris punya semangat dan percaya bahwa saya sehat. Dan amin, Tuhan akan terus memberikan kesehatan untuk Bu Kris.
ibu-ibu, bapak-bapak yang lain yang di rumah juga baik karena memahami kondisi tubuhnya, ya. Nah, dalam kesulitan-kesulitan hidup kita, kaki yang sering sakit, gitu ya, benar? Kaki masih sering sakit, badan pegel-pegel, mata nggak bisa melihat jauh dan lain-lain, ada banyak masalah. Justru pada saat itulah kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita akan semakin banyak bicara kepada Tuhan. Lo ngopo bicara sama apa namanya? Oh, dengan orang-orang yang dengan kesibukan mereka, kita mungkin nggak sempat ya, kayak Bu Kris mungkin nggak sempat. Saya ada tahu nonggo. Iya. Ada nonggo sih dicatur ya tonggone. Kayaan gitu. Jadi Iya. saya jarang, saya nggak perlu, Betul. Nonton sinetron, Pak. Sinetron. Iya. Sinetron apa, Bu? Sinetron apa kalau ditonton? Indonesia itu loh. Oh, Indosiar apa? Ini nonton Ku itu terus. menangis. Membayangkan. Sate pasti yang tahu itu. Ah, Iya, nah, sudah. itu bikin jengkel itu. Saya sudah alami semua. Malah tambah jengkel. Jadi kalau saya, wah itu marahin